adik-adik di rumah. Salam. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Kakak dan teman-temanmu yang ada di sini juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Kita berjumpa kembali di ibadah Rahmanikit online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Hingga saat ini kami akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami ini. Biarlah dengan ibadah ini Tuhan, nama-Mu dapat kami tinggikan dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik kami yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, ada satu sobatku. Adik-adik, kita memiliki sobat yang setia, Yesus namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Tuhan Yesus sobat yang setia, baik suka maupun duka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus. Allah, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia menolong kita pada saat susah maupun sedih. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus adalah sobat yang setia, baik suka maupun duka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
buat Tuhan Yesus. Saatnya kita mau angkat pujian kita yang kedua. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersama-sama kita angkat pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan dengar, dia panggil nama saya. Dengar panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sama-sama katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita mau nyatakan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita nyatakan pujian ini. Tuhan ku dengar, Ku tanam dalam hati kami Tuhan. ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan Yesus tolong padaku. Yesus Tolong padaku. Haleluya. Shalom adik-adik di rumah. Kakak Rita akan
menceritakan tentang firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan berkeliling, banyak muridnya berbondong-bondong dari kota ke kota untuk bergabung dengannya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaannya, ada seorang penabur yang sedang menaburkan benihnya. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu benih itu menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi benih itu jatuh di tengah-tengah semak berduri. Lalu benih itu terhimpit oleh semak duri itu lalu menjadi mati. Dan yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, anak-anak. Nah, benih itu lalu tumbuh subur dan menghasilkan buah sampai beratus-ratus kali lipat. Lalu Tuhan Yesus berseru kepada semua orang, siapa yang mempunyai telinga, baiklah ia mendengar. Lalu murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, apa arti dari perumpamaan itu? Tuhan Yesus lalu berkata, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada semua orang lain diberitahukan melalui perumpamaan, karena supaya meskipun mereka memandang, mereka tidak melihat, meskipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Lalu Tuhan Yesus mengartikan perumpamaan itu. Benih itu seumpama firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan, semua orang yang mendengarkan firman Allah, namun iblis mengambil firman itu dari dalam hatinya supaya mereka tidak percaya, supaya mereka tidak diselamatkan. Nah, benih yang sebagian lagi yang jatuh di antara tanah yang berbatu, setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi mereka menyambutnya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan percaya sebentar. Pada saat pencobaan tiba, mereka semua akhirnya murtad. Nah, benih yang jatuh ke tanah, ke semak-semak yang berduri, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan himpitan kekhawatirannya, kekayaan, dan kenikmatan hidup, mereka semua tidak menghasilkan buah yang matang. Yang terakhir, benih yang tumbuh di tanah yang bagus, di tanah yang subur, menghasilkan benih yang baik, yang tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak sekali, sampai beratus-ratus kali lipat. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti benih yang ditanam di tanah yang subur? Semuanya tentunya mau ya. Nah, sekian dulu firman Tuhan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, mari tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau telah melayakan kami Tuhan, untuk kami menaikkan ibadah online saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan, dan Engkau juga mau datang mengurapi anak-anak kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, menyertai mereka, bahkan menyertai orang tua mereka, keluarga mereka diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di sini ya Tuhan. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh masuk dalam hidup kami dan boleh memberkati anak-anak kami yang ada di sini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat ibu senior pastor kami Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan baru buat hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati juga Bapak Gembala kami, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, bahkan keluarga besar mereka kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat tim Ramani Kids, buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, biar damai sejahtera senantiasa mengikuti guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapak, bagi-Mulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.